Salam jumpa kakak-kakak yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Tuhan Menang. Tema kita Tuhan Menang dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Dan sebentar lagi Kak Pendeta Hendra akan menyampaikan bahan Alkitab. Begitu juga ada Kak Purnawan yang akan menyampaikan metode pengajaran di semua kelas. Namun sebelum kita melakukan persiapan bersama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama dengan anak-anak-Mu yang terus setia mau menyampaikan firman Tuhan pada anak-anak sekolah minggu, mau melakukan persiapan bersama. Berkati kami, bimbing kami ya Bapa. Berikan kepada kami terus semangat dan inspirasi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua. Kita akan membahas tema ini, belajar dari kisah kebangkitan Yesus. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang menang. Nah, bacaan firman Tuhan kita akan bersama-sama bahas dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan ya buat kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Kakak-kakak yang terkasih, kalau kita menyusuri ayat per ayat dalam bacaan kita, maka kita akan menemukan beberapa hal penting di dalamnya, dan semua itu berkenaan dengan karya Tuhan. Di ayat yang pertama disampaikan dalam teks firman Tuhan bahwa hari Sabat lewat, dan barulah beberapa perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus. Jadi ini menunjukkan betapa para perempuan pada saat itu dan juga sebagian besar daripada murid Tuhan Yesus sangat-sangat mentaati hari Sabat. Mereka adalah orang-orang yang menjalani tradisi keagamaan, peraturan-peraturan agama Yahudi pada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang walaupun dalam kesedihan karena baru saja kehilangan dulunya, tapi mereka tetap menghormati apa yang menjadi aturan kemasyarakatan pada saat itu, aturan keagamaan Yahudi. Mereka tetap ada di tempat, di rumah, bukan dikubur Yesus ketika hari Sabat, walaupun kesedihannya begitu meluap. Ya, biasanya orang yang sedih masih mau tinggal di kuburan untuk meluapkan kesedihannya itu, meskipun orang yang meninggal itu sudah dimakamkan. Tapi dalam kisah kita ini disebutkan bahwa mereka tetap menghormati hari Sabat, mereka pulang ke rumah, mereka bersedih mungkin ada di rumah. Nah, ketika hari Sabat sudah lewat, pada fajar hari pertama minggu itu, jadi benar-benar momen di mana larangan beraktivitas pada Sabat itu selesai, mereka langsung datang ke Yesus. Terlihat apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya ini sangat baik.
Mereka datang mengungkapkan kasih mereka pada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat ketika mereka menengok kubur Tuhan Yesus dan kita membandingkan dengan beberapa bacaan Injil yang paralel mengisahkan hal serupa, nampak bahwa mereka sudah lupa dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Dalam teks firman Tuhan disebutkan bahwa mereka dengan sedih hati, dengan kegelisahan, dengan hati yang berduka datang. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan soal kebangkitan pada hari yang ketiga. Jadi terlihat sekali bahwa banyak sekali tekanan yang mereka alami ini sehingga mereka nggak bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus sebenarnya sudah ajarkan kepada mereka. Walaupun demikian, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lainnya rasanya jauh lebih baik daripada para murid-murid yang tidak sama sekali datang ke kubur Yesus pada saat itu. Mungkin karena mereka takut juga, mungkin kegelisahan hati mereka masih begitu dalam, mereka belum siap. Jadi tekanan-tekanan dalam kehidupan patut diwaspadai bisa membuat ada banyak hal yang mungkin Tuhan sudah ajarkan kita tidak ingat, kita lupa dengan itu. Nah, ini yang dialami oleh para murid-murid juga. Nah, dalam situasi kegelisahan di mana tekanan, kedukaan yang begitu besar, Tuhan itu berinisiatif untuk menjumpai para murid. Dalam teks firman Tuhan ayat yang kedua disebutkan bahwa seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang. Jadi ini bukan dipanggil atau ada sebuah inisiatif dari manusia, tapi ini benar-benar inisiatifnya datang dari Tuhan. Tuhan melalui malaikat Tuhan turun datang untuk menyapa para perempuan yang datang ke kubur Yesus pada saat itu. Dan bukan hanya menyapa, tapi menggulingkan batu itu penutup kubur dan duduk di atasnya. Bagi saya kata menggulingkan menunjukkan bahwa ia berkuasa, apalagi duduk di atasnya. Batu yang besar itu nggak punya daya apa-apa, bahkan malaikat Tuhan mendudukinya di atasnya. Jadi ini mau menggambarkan bahwa Tuhan tuh jauh lebih berkuasa daripada batu kubur yang besar itu. Batu kubur di mana para perempuan ini tidak bisa menggulingkannya karena begitu besar. Di teks firman Tuhan, di Injil yang mengisahkan kisah yang paralel juga disebutkan para perempuan ini berpikir gimana caranya untuk menggulingkan batu yang besar itu untuk meminyaki Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan berkarya untuk menggulingkan batu itu. Kakak-kakak yang terkasih, dari teks firman Tuhan ini kita mendapati bahwa Tuhan itu berinisiatif untuk meyakinkan manusia. Dia berkuasa besar, dia meyakinkan bahwa ia adalah Allah yang menang. Ia datang untuk memberikan keyakinan. Ketika ia menggulingkan batu, bukan supaya Tuhan Yesus bisa bangkit dan bisa keluar ya, tapi justru sebaliknya, menggulingkan batu untuk bisa memberikan akses para perempuan yang datang itu untuk melihat sendiri bahwa kebangkitan memang nyata. Jadi ini adalah sebuah inisiatif Tuhan meyakinkan manusia. Ia datang, menggulingkan batu dan duduk di atasnya. Yang berikutnya kakak-kakak yang terkasih, dalam kisah kita disebutkan ada beberapa penjaga-penjaga kubur itu yang juga mengalami peristiwa di mana malaikat Tuhan itu datang dan batunya digulingkan. Jadi bukan hanya para perempuan yang melihat malaikat Tuhan, tapi juga para penjaga-penjaga yang tidak percaya kepada Tuhan ini, mereka juga melihatnya. Jadi sebenarnya Tuhan menyapa setiap pihak. Tapi yang unik adalah di ayat yang keempat disebutkan para penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi nggak ada proses untuk mencerna pengajaran yang sebelumnya Tuhan Yesus sudah sebarkan. Karena memang para penjaga-penjaga ini bukan pengikut Kristus, tidak mendengarkan apa-apa yang menjadi pengajaran Kristus. Berbeda dengan para perempuan ini. Di ayat kelima disebutkan, para malaikat Tuhan ini menguatkan mereka. Jangan takut. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dengan pribadi yang sudah memiliki sedikit pengajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kebangkitan, maka ini penting sekali. Berbanding dengan para penjaga yang langsung seperti orang mati, bagaimana dengan para perempuan ini? Di teks firman Tuhan disebutkan
Apa yang dikatakan malaikat Tuhan jangan takut itu lalu ditambahkan dengan kesempatan untuk para perempuan ini melihat kubur Yesus. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi bukan hanya inisiatif Tuhan untuk meyakinkan, tapi Tuhan juga beri kesempatan untuk para perempuan ini diteguhkan. Jadi kemenangan Tuhan diberitakan kembali, diteguhkan, meyakinkan para murid-murid ini, dan semua itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Inisiatif ini adalah datang dari Tuhan. Dan disebutkan di dalam bacaan kita, ada sebuah perintah untuk mereka pergi, dan mereka menyambutnya. Di ayat 8 disebutkan, mereka segera pergi dari kubur itu. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Jadi takut dalam bacaan firman Tuhan di ayat ke-8 ini menggambarkan kebingungan, kegelisahan, hormat terhadap malaikat Tuhan, tapi bercampur sukacita. Jadi level dari perempuan-perempuan ini tadinya datang ke kubur dengan putus asa, bahkan nggak ingat dengan pengajaran soal kebangkitan, tapi mereka sekarang sudah mulai menjadi percaya dan bahkan diteguhkan karena mereka sudah melihat sendiri apa yang ada di kubur itu, mereka sudah melihat tempat di mana ia dibaringkan, maka mereka menjadi sukacita luar biasa dan mau berbagi. Jadi ini kunci penting. Ketika kita mengalami diyakinkan bahwa Tuhan bangkit, pasti kita punya gelora untuk membagikannya. Bahkan di ayat ke-8 disebutkan, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Seberapa banyak dari kita yang yakin bahwa Tuhan itu bangkit, tapi kita nggak bergelora untuk menyampaikan kisah tentang itu kepada orang lain. Ini mungkin bisa menjadi refleksi kita ya. Orang yang yakin dan mengalami sukacita bersama Tuhan, dia akan rindu untuk berbagi dengan orang lain. Betapa Tuhan itu adalah Allah yang menang. Kisah kita ditutup dengan Tuhan Yesus yang berjumpa dengan para murid-murid, dan para murid-murid langsung meresponinya, mendekatinya, memeluk kakinya, menyembahnya. Jadi ini sebuah gambaran bahwa mereka bukan hanya mendekat, tapi juga merasakan sendiri memeluk kakinya, lalu mereka menyembah karena mereka yakin sekali bahwa Tuhan itu menang, Tuhan itu bangkit. Selanjutnya dalam kisah ayat yang ke-10 disebutkan Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan, jangan takut, pergi dan katakanlah. Penting untuk para perempuan ini pergi dan mengatakan karena mereka sendiri sudah mengalaminya. Bukan hanya dengan mata mereka, tapi mereka juga menyentuh Tuhan Yesus, kakinya itu, dan memeluknya. Bahkan mereka yang melihat langsung. Kakak-kakak, ketika kita mau menyampaikan kisah ini kepada adik-adik, kita rindu supaya adik-adik juga mengalami, bukan hanya mendengar kisah tentang kebangkitan Tuhan, tapi juga mengalaminya. Mengalami dari mana? Dari kakak-kakak yang berbagi tentang keyakinan kakak-kakak bahwa Tuhan menang, Tuhan bangkit. Kisah ini akan disampaikan pada momen Paskah. Adik-adik akan diajak untuk bersukacita bersama karena hari kebangkitan ini. Tapi kita rindu supaya setiap adik-adik Batita Balita mengenal kisah tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, kita rindu juga adik-adik ini mampu juga untuk meneruskan kisah ini. Coba menceritakan ulang ya, dengan bahasanya tentunya, seperti para perempuan ini memberitahukan para murid-murid, kita rindu juga adik-adik mampu untuk bercerita kembali pada papa mama, anggota keluarga, orang lain. Nah, dalam kisah kita juga rindu supaya para anak-anak kelas kecil, kelas besar, bukan hanya mendengar kisah ini, tapi mereka menjadi juga yakin. Dan dengan keyakinan itu mereka mau berbagi kepada orang lain tentang Tuhan yang menang. Demikian pembahasan firman Tuhan, semoga kakak-kakak diberkati dan selamat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik yang terkasih. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Purnawan yang akan menyampaikan metode pengajarannya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan Menang dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Baru saja Kak Pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan Alkitab. Dan sekarang kita menuju Kak Purnawan yang akan menyajikan metode pengajaran untuk semua kelas, batita balita, kelas kecil dan kelas besar. Tuhan Menang, Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Mari silakan Kak Purnawan. Salam, saya Purnawan Kristanto dari Lembaga Pelayanan Anak Footprints. Kami bernaung di bawah Yayasan Sekolah Minggu Indonesia yang fokus utamanya adalah pelayanan kepada anak-anak dan pegiat anak. Saya senang kembali bisa berbagi ide untuk aktivitas Paskah yang akan kita rayakan pada tanggal 9 April yang akan datang. Dalam perayaan ini, semua kelas dan usia digabung menjadi satu. Namun, untuk aktivitasnya nanti anak-anak dapat membuat seni kriya sesuai dengan usianya. Adapun bahan pelajaran diambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Untuk persiapannya, saya menyarankan kakak-kakak mendekorasi ruang kelas menjadi mirip dengan taman. Hal ini untuk memperkuat setting tempat cerita nanti, yaitu di sebuah taman milik Yusuf Arimatea. Jika memungkinkan, letakkan bunga lili dan hewan hidup yaitu kelinci, ayam, dan telur. Bunga dan hewan ini memiliki makna. Nah, jelaskan ini kepada anak-anak. Bunga lili melambangkan kekekalan. Umbi-umbian dari bunga lili haruslah ditanam dan mati lebih dahulu di dalam tanah, baru kemudian tumbuh suatu kehidupan baru. Melalui Paskah ini, orang yang percaya telah menerima kehidupan baru yang diberikan lewat kematian dan penderitaan Kristus. Dan kehidupan baru itu sendiri adalah kehidupan yang berkaitan dengan hidup yang kekal. Kemudian untuk kelinci, di Eropa, Paskah bersamaan dengan berakhirnya musim dingin dan awal musim semi. Selama musim dingin, kelinci bersembunyi di dalam liang. Hal ini melambangkan Kristus yang wafat dan berada di dalam gua kuburnya. Datangnya musim semi ditandai dengan keluarnya kelinci dari liangnya. Hal ini menandakan kebangkitan Kristus. Sedangkan telur adalah cara untuk meneguhkan kebangkitan Yesus Kristus. Cangkang telur yang keras melambangkan dinding batu makam Tuhan Yesus. Kemudian telur melambangkan kehidupan baru atau kebangkitan Yesus dari kubur. Beberapa orang mengaitkan telur yang menggelinding itu dengan peristiwa kebangkitan Yesus, di mana telur tersebut menjadi simbol batu penghalang kuburan Yesus yang digulingkan. Kemudian untuk mendukung dekorasi, ajaklah anak-anak mengenakan baju berwarna cerah. Sedapat-dapatnya memakai baju atau aksesoris yang ada bunga-bunganya. Kemudian untuk cerita, ajaklah anak-anak untuk tenang. Kemudian buatlah ruangan itu menjadi lebih gelap. Tidak perlu gelap total, tapi cukup dengan remang-remang. Kemudian mulailah dengan bercerita begini. Hari masih sangat sepi, jalan masih gelap, apalagi pada zaman itu belum ada lampu penerangan jalan. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu berjalan menuju kuburan. Apakah mereka takut? Tentu saja mereka takut. Namun mereka tidak takut pada hantu di kuburan. Mereka takut tidak bisa memindahkan batu kubur. Batu itu besar dan berat. Siapa yang dapat membantu mereka menggulingkan batu besar itu? Kubur siapa yang akan mereka kunjungi? Ya, kubur Yesus. Hari Jumat sebelumnya, Yesus wafat di atas kayu salib. Sekarang adalah hari Minggu, berarti sudah 3 hari tubuh Yesus ada di dalam gua kubur itu.
Dengan takut-takut mereka menghampiri gua itu. Wah, lihatlah, ternyata gua itu dijaga oleh tentara. Badannya kekar, wajahnya serem. Kedua Maria takut melihat kedua prajurit itu. Mereka berhenti di kejauhan. Mereka berpandang-pandangan apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba terdengar suara berderak-derak. Tanah bergerak-gerak. Batang pohon bergoyang-goyang. Apa yang terjadi ya? Ya, gempa. Goyangan itu membuat batu besar penutup kubur itu terguling. Tentu saja kedua Maria menjadi ketakutan. Mereka menjadi semakin ketakutan karena tiba-tiba ada kilatan cahaya menghampiri mereka. Apakah itu petir? Bukan. Ternyata itu penampakan sosok malaikat. Dia berdiri di atas batu yang terguling itu. Kedua Maria itu semakin gemetaran. Tiba-tiba malaikat itu berkata, "Jangan takut, kamu sedang mencari Yesus kan? Dia tidak ada di sini lagi. Ia mendahului kamu pergi ke Galilea. Ajaklah teman-temanmu pergi ke Galilea." Nah, setelah sampai di sini kemudian nyalakan kembali lampu ruangan sehingga menjadi terang. Lalu lanjutkan ceritanya. Kedua Maria itu bergegas pulang. Mereka tidak sabar untuk menyampaikan kabar gembira. Mereka tidak takut lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit lagi. Yesus akan menolong mereka jika mereka dalam kesulitan. Mereka lalu mengajak murid-murid untuk pergi ke Galilea. Di manakah Galilea itu? Nah, kalau kakak-kakak punya kesempatan, kakak-kakak dapat menunjukkan jarak dari Yerusalem menuju Galilea. Jarak dari Yerusalem ke Galilea itu ternyata sangat jauh. Zaman dulu belum ada jalan tol. Jalannya masih sederhana. Butuh waktu 3-4 hari dengan berjalan kaki. Tentu saja di jalan ada banyak bahaya. Mereka bisa diserang binatang buas, diterjang angin di gurun, kehausan, dan juga bisa dirampok. Akan tetapi mereka tidak takut lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu hidup. Mereka akan ditolong oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi bahaya. Lalu untuk penerapannya, kakak-kakak dapat memilih salah satu dari aktivitas berikut ini. Yang pertama itu adalah aktivitas memunculkan Yesus dari dalam gua kubur. Kakak-kakak dapat menggunakan gelas kertas yang dilubangi di bagian bawahnya, lalu tempelkan gambar Yesus di ujung stik es krim, kemudian masukkan salah satu ujung dari stik es krim itu ke dalam lubang yang sudah dilubangi di bagian dasarnya. Setelah itu kakak-kakak dapat mencontohkan bagaimana cara menggunakannya, yaitu dengan ditarik ke bawah sehingga gambar Yesus tertutup oleh gelas, dan ketika Yesus bangkit maka kakak-kakak dapat menunjukkannya dengan mendorong stik es krim itu ke atas. Kemudian aktivitas lain yang dapat dipakai yaitu dengan membuat replika batu penutup kubur Yesus yang terbuat dari jepitan jemuran. Nah, selain aktivitas kriya itu, kakak-kakak dapat juga mengajak anak-anak untuk membuat proyek menanam kecambah. Caranya, siapkan media tanah di dalam nampan, kemudian semprot dengan air agar lembab. Setelah itu siapkan benih kacang hijau dan berikan pada anak-anak. Nah, pada hari Minggu Palma atau pada hari Jumat Agung, ajak mereka membenamkan biji kacang hijau itu ke dalam media tanah. Sampaikan bahwa ini melambangkan tubuh Kristus yang dikubur. Setelah itu simpan nampan itu di tempat yang gelap dan usahakan selalu lembab, tutupi dengan serbet. Nah, pada Minggu Paskah, ajak anak-anak untuk memeriksa nampan itu kembali. Kacang hijau itu sudah bertumbuh dan melambangkan kebangkitan Kristus. Nah, demikian ide untuk perayaan Paskah. Semoga dapat memantik ide kakak-kakak untuk menyiapkan perayaan Paskah nanti. Sekian dulu dari saya, Purnawan Kristanto undur diri. Salam. Terima kasih Kak Purnawan yang sudah menyajikan metode untuk semua kelas dengan tema Tuhan menang dari Injil Matius pasal 28 ayat 1-10. Dan kami sudah menyajikan
baik metode maupun bahan Alkitab. Kakak-kakak mari semangat untuk kembali mematangkan persiapan kakak-kakak nih supaya persiapannya makin mantap, makin mantap, makin mantap. Kita mau mengakhiri episode kali ini, namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Kak Pendeta Hendra maupun Kak Purnawan yang sudah menolong kakak-kakak guru sekolah minggu yang mau menyampaikan firman Tuhan dalam pengajaran tentang Tuhan menang. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati dan berikan semangat kakak-kakak semua yang masih harus mematangkan persiapan bersama dengan teman-teman satu tim. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.